Ya, gitu, Wow, Jen. dari SMK masuk UI. Setahu aku, kakak sekarang jadi pengusaha, benar? Betul. Terakhir nih kak, terakhir banget. Apa sih kak pesan-pesan dari kakak selaku lulusan bisnis Islam UI untuk teman-teman yang sedang berjuang mendapatkan bisnis Islam UI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu jurusan yang ada di UI. Lebih tepatnya dari rumpun sosial humaniora. Cuman kali ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita membahas beda jurusan bersama dengan mahasiswa tingkat akhir, kali ini kita langsung tanya-tanya dengan alumni yang baru saja lulus dari jurusan Bisnis Islam Universitas Indonesia. Langsung aja yuk kita sapa kakaknya. Halo Kak Rusnita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ajeng. Kakak apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Ajeng gimana? Alhamdulillah sehat juga. Aku ya pikirannya sih nggak sehat karena udah mau UAS. Wah, semangat. Masih masih online ya berarti ya? Iya online. Ya sudahlah. Wah, Kak, semangat ya teman-teman ya. Gimana? sip. Nah, em, kan kita belum kenalan nih. Kakak belum kenalan sama teman-teman yang akan nonton. Mungkin kakak bisa kenalan dulu nih nama, jurusan, angkatan, dan asal sekolah kakak tuh dari mana sih Kak? Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Rosnita. Aku bisnis Islam UI tahun 2015, angkatan 2015. Sekarang alhamdulillah berarti udah lulus ya tahun 2019, tahun lalu. Pas 4 tahun, dan asal sekolah aku dari SMK Negeri 41 Jakarta. Iya, gitu, Wow, Jen. dari SMK masuk UI. Jalur Alhamdulillah. masuknya dulu apa tuh Kak? Mungkin Kakak bisa sekalian ceritain tentang pengalaman Kakak ketika dulu sedang berjuang buat masuk UI. Wah, jadi aku tuh masuk UI lewat jalur SBMPTN. Eh, Waktu itu pilihanku bisnis Islam tuh pilihan kedua. Pilihan pertama tuh ekonomi Islam, kedua bisnis Islam, dan yang ketiga itu sastra Indonesia, dan semuanya UI. Karena aku pengen masuknya UI aja gitu. eh Dulu aku itu masuk SBMPTN itu belajar dulu. Iyalah, semua pasti belajar, nggak ada yang instan, nggak ada. Dulu aku masuk ini apa namanya, bel gratis, namanya Rupin, kalau kalian tahu ya, Rumah Pintar, karya Semba 4. Karena tuh kita beneran belajar dan dipersiapkan untuk menghadapi SBMPTN maupun ujian tulis mandiri lainnya. Alhamdulillahnya ya itu beneran gratis, dan di sana tuh kekeluargaannya sangat luar biasa di Rupin ini, Rumah Pintar. Rumah Pintar tahun 2015 itu berarti angkatan ke apa ya? 5 ya. Lima. Aku angkatan ke 5 pas itu. Dan alhamdulillah gitu kan, dituntun sama kakak-kakak yang kebanyakan pengajarnya itu adalah anak UI. Alhamdulillah bisa lolos gitu, dan dengan didorong dengan doa juga sih. Tuh. Wow, keren banget Kakak dapat bimbel gratis. Nah, saat itu Kakak merasa minder nggak sih Kak? Karena kan pasti di bimbel itu mayoritas anak SMA dong Kak. Hmm, banget sih. Secara ya anak SMA gitu katanya dipersiapkan untuk bekerja gitu. Yang kuliah bisa dihitung jari, apalagi yang masuk PTN ya, apalagi masuk UI gitu kan. Bahkan di angkatan aku itu cuma aku ya yang masuk UI gitu, yang alhamdulillah masuk UI gitu. Yang kuliah di PTN tuh sedikit, yang kuliah negeri dan swasta itu juga sedikit gitu. Kebanyakan memang mereka kerja gitu kan. Dan pas aku masuk Rupin itu sebenarnya itu kayak udah ngedown duluan gitu, pas lagi kan di Rupin ini kan karena gratis ya, yang pengen masuk Rupin tuh banyak tuh. Dan Iya. diseleksi kan 3 tahap kan di Rupin tuh, jadi ada seleksi administrasi, nilai rapor gitu kan,
keadaan keluarga gitu. Terus yang kedua ada tes tulis, ngerjain soal, terus yang ketiga ada wawancara. Terus sama terakhir ini ya, simulasi belajar gitu. Di situ sebenarnya aku ngerasa minder banget ya, waduh ini dari SMA semua gitu kan ya. Aduh ini pas apalagi pas lagi ngerjain soal gitu di seleksi yang tahap kedua, ini apaan gitu kan, nggak pernah ngerjain gitu kan. Tapi ya udah coba dikerjain aja gitu kan. Ya alhamdulillah emang rezeki gitu kan, emang rezeki itu nggak kemana gitu, alhamdulillah. Allah kasih jalannya lewat situ. Minder tuh bener-bener pasti ngerasain banget pas seleksi alhamdulillah lolos, tapi pas udah masuk Rupin pun ngerasa minder banget gitu, karena kayak ngerasa nggak pernah belajar gitu kan, Matdas gitu ya, apalagi kayak Matdas, terus IPS yang kayak sejarah di SMA tuh kayaknya belajar sejarah tuh sedikit banget deh gitu. Jadi yang bener-bener aduh gue nggak pernah belajar sama sekali gitu. Wah, kalian tuh udah anak-anak SMA tuh kayak berapa langkah jauh gitu dibanding aku gitu. Jadi aku ngerasa wah ini gimana ya bisa lulus UI nggak ya kayak gitu. Bahkan keminderan aku tuh nggak berhenti cuman sampai di belajar di Rupin gitu. Udah masuk kuliah pun masih merasa minder gitu. Wah, pokoknya minder banget deh. Apalagi ini ya kayak matematika ekonomi dan bisnis. Pokoknya terus matkul-matkul yang berbahasa Inggris yang pakai bukunya tuh tebel banget, kayak aku ngerasa aduh gila bahasa Inggris SMK tuh kayak yang bahasa Inggrisnya dasar banget gitu kan, terus aku ngerasa bener-bener minder gitu, tapi semuanya itu bisa dijalani selama kita masih berusaha, berdoa gitu kan, pokoknya insya Allah bisa lah, Allah tuh pasti kasih jalan kalau misalnya emang hambanya itu berusaha gitu. Hmm, gimana tuh Kak dulu Kakak tips belajarnya Kak? Apakah pagi, siang, sore, malam atau ada jam-jam sendiri gitu Kak? Apa nih, belajar SBMPTN atau belajar kuliah? SBMPTN dulu. Oh, SBM dulu, oke baik. SBM, eh gini kan, waktu di Rupin itu belajarnya pas ini ya pulang sekolah sekitar jam 4 jam 5 sampai maghrib sampai jam 7 tuh. Nah, kan di sekolah tuh dari pagi ya sampai sore gitu kan. Itu udah capek banget. Udah gitu aku juga naik motor. Dan itu ya sekolahku tuh di Pondok Labu dan Rupin ini sih berlokasi di Depok kayak deket UI itu jauh banget dan aku juga waktu itu belum tahu jalan pintas dan sekitar dari sekolah ke Rupin itu hampir sejam ya. Kalau dari Rupin ke rumah ya lebih dari sejam gitu, bisa lebih dari sejam. Itu udah capek banget ya gitu. Tapi tetap belajar harus serius gitu. Nah, jadi kalau di sekolah tuh kalau misalnya lagi jam kosong, itu kan banyak ya, kadang tuh gurunya nggak masuk gitu kan. Jam-jam kosong, jam-jam istirahat tuh aku isi sama ngerjain soal yang dikasih sama Rupin gitu kan. Nah, nanti kalau nggak ngerti tanya temen, atau enggak nanti dibawa ke Rupin, tanya temen di Rupin, atau tanya guru di Rupin gitu kan. Nah, pas di Rupin ini usahain ya serius, fokus gitu. Dikasih tugas kerjain gitu kan, nyicil-nyicil belajar gitu. Paling enggak tiap hari tuh harus ngerjain soal gitu, ada yang harus dikerjain gitu kan. Kalau nggak tahu ya nanya gitu. Jadi aku nggak yang begadang-begadang banget gitu enggak sih, karena emang nggak kuat juga ya. Jangan terlalu diforsir tapi diatur aja jam belajarnya. Jam-jam Gitu. efektifnya ya Kak ya. Ketika lagi di Rupin, lagi di sekolah maksimalin gitu. Oke, nih pada akhirnya kakak lolos di pilihan satu kakak, bisnis Islam Kedua, UI tahun dua, pilihan sorry kedua. pilihan dua ya, pilihan dua Hmm. kakak, bisnis Islam UI tahun 2015. Sekarang juga udah lulus. Apa aja sih kak yang kakak pelajari di bisnis Islam UI? Nah, berarti sekarang udah masuk ke masuk kuliah ya. Nah, jadi sama seperti mungkin jurusan lain ya. Di awal-awal itu kita pasti belajar yang namanya universitas. Artinya
mahasiswa seuniversitas itu dapat matkul yang sama kayak MPKTA, MPKTB, MPK Agama, MPK Bahasa Inggris, MPK Olahraga gitu kan. Itu biasanya ada di semester 1 semester 2 kan. 1 dan 2 itu belajar MPK itu mata kuliah pengembangan diri gitu ya. Kemudian masuk ke ini mata kuliah rumpun ya. Rumpun tuh berarti ada rumpun sosial, ada rumpun uh, sosial sama saintek kan. Kalau sosial tuh dapatnya MMI. Ajang dapat ya? MMI dapat nggak? Iya, dapat. Iya, manusia dan masyarakat Indonesia. Terus masuk ke matkul fakultas itu biasanya ada di semester 1 2 juga. Nah, karena fakultas ekonomi dan bisnis pasti belajar pengantar ekonomi, pengantar bisnis, pengantar manajemen, pengantar terus belajar ekonomi makro mikro juga sih, mikro ekonomi, makro ekonomi, terus pokoknya bisa dibilang ini matkul-matkul yang dasar lah ya. Dasar buat mahasiswa fakultas ekonomi. Nah, kemudian udah mulai lama-lama semester 4, 5, 6 itu udah menjurus ke bisnis Islam. Nah, di bisnis Islam sendiri gimana ya? Yang paling awal banget dipelajari itu fikih muamalah gitu. Nah, pernah dengar nggak fikih muamalah? Pernah. Pernah. Jadi kita tuh kayak belajar benar-benar gimana caranya bermuamalah, dan karena kita bisa ngomongin ekonomi, ngomongin bisnis, berarti otomatis kita ngomongin kayak bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain dan jual beli gitu kan ya, kebanyakan bahas tentang jual beli gitu. Dan kayak nggak ada habisnya gitu ngomongin jual beli dalam sisi Islam, dalam sisi ekonomi gitu, yang mana yang melanggar, mana yang nggak melanggar Islam kayak gitu. Itu sih yang awal-awal belajar gitu kan, belajar juga emang matkul yang namanya bisnis Islam, bagaimana kita berbisnis gitu kan, ngebangun bisnis gitu kan, tapi masih dalam koridor Islamnya itu. Jadi saling berkaitan sih, kayak fikih muamalah, nanti lanjut dari fikih muamalah ada fikih riba dan horor gitu kan. Kita jadi kayak belajar fikihnya ada, terus apa bisa dibilang namanya bisnis Islam. Kita belajar bisnis gitu kan, belajar ekonomi, tapi ada agamanya gitu, ada Islamnya gitu. Sama belajar bahasa Arab. Kita belajar bahasa Arab di situ, bahasa Arab tuh nggak masuk SKS cuma gitu. Nah, mungkin nggak masuk SKS tapi nggak bisa dibilang cuma formalitas gitu. Itu kalau misalnya yang serius itu bagus banget sih bahasa Arab tuh, kayak buat pengantar, karena kita kan tadi ya belajar fikih, belajar usul fikih gitu kan, belajar banyak banget dalil-dalil yang emang digunakan di dalam bisnis Islam gitu kan, bisnis ekonomi Islam. Nah, jadi kita harus tahu nih gitu kan, mungkin kalau misalnya dalil tadi gitu kan konteksnya apa gitu, dan banyak banget juga istilah-istilah dalam bahasa Arab yang digunakan gitu kan dalam tadi belajar fikihnya gitu. Jadi harus tahu dasar-dasarnya di bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini dapat di satu semester aja. Itu kalau nggak salah semester 3 ya gitu kan. Nggak masuk EKS gitu, nggak masuk IPK gitu, tapi dia masuk ke apa mesti dinilai juga lah, ada UTS ada UASnya gitu. Gitu, Jang. Oh iya, Keren banget. Apa tuh, Kak? oh ya, lagi. Kan itu baru dasar-dasar ya. Nah, dan makin lama ya, makin ke semester 5 6 itu masuk ke manajemen perbankan Islam, manajemen keuangan Islam gitu kan. Sebenarnya sih bisa dibilang bisnis Islam ini mirip sama manajemen ya. Pelajaran apa matkul-matkulnya gitu. Cuma ya kayak gitu, belakangnya pasti ada Islamnya kayak gitu. Wow, seperti itu ternyata ya. Dan luas juga ya, Kak. Maksudnya nggak cuma jual beli doang yang dibahas. Wow. Nah, terus metode pembelajaran di bisnis Islam itu gimana, Kak? Metode pembelajaran tuh sama aja sih, kayak jurusan lain, kayak fakultas lain, itu masih offline ya, kebanyakan offline, ketemu dosen ya gitu kan.
sehari itu ada 3 sesi, 3 sesi gitu kan, terus ditambah ada asistensi, itu asistensi itu wajib ya. Beberapa matkul, kebanyakan matkul di Fakultas Ekonomi memang mewajibkan adanya asistensi dan masuk ke penilaian gitu. Biasanya 10% sih, nggak tahu ya sekarang berapa. Nah, offline terus online ya banyak juga dosen yang emang pakai Skele. Sekarang apa namanya Skele? Ini Kak, apa namanya, emas. Oh ya, generasi emas ya. Pas aku lulus udah berarti tahun 2000 berapa? Dua puluh ya? 1920 tuh udah mulai pakai yang generasi emas. Ya itu banyak yang pakai Skele gitu. Materi ditaruh di Skele, terus presentasi kita, PPT kita dikirim ke Skele, tugas-tugas kirim ke Skele, banyak yang pakai Skele juga gitu. Apalagi sekarang pasti zaman-zamannya kuliah dari rumah nih pasti banyak pakai Skele ya. Iya, bener banget, Kak. Mm-mm. Nah, Mm-mm. metode pembelajaran seperti itu. Nah, tapi nih Kak, Kakak juga udah lulus kan, Kak? Apa aja sih, Mm. Kak, pelajaran-pelajaran atau hal-hal dari bisnis Islam UI yang udah Kakak implementasiin di kehidupan sehari-hari Kakak? Oh iya, jadi gini, di bisnis Islam juga kita belajar marketing, manajemen pemasaran Islam di situ. Nah, dan Hmm. gini, jadi ibaratnya kalau misalnya aku tarik garis ya dari awal sampai akhir gitu, kita tuh kayak belajar pertama yang konven dulu kita tahu nih dasar-dasarnya, dasar-dasarnya kita tahu gitu kan, yang emang kebanyakan dipakai di Indonesia dan bahkan dunia gitu kan. Terus kemudian barulah kita masuk ke gimana sih sebenarnya Islam memandang tadi materi-materi atau mata kuliah yang tadi gitu kan. Nah, jadi kayak awalnya kita belajar tadi kan pengantar bisnis, pengantar manajemen gitu kan. Terus pas nanti ketika di semester udah ke atas itu masuknya tadi manajemen pemasaran Islam, manajemen perbankan Islam gitu kan. Dan belajar bisnis Islamnya juga gitu kan setelah pengantar bisnis yang konven gitu kan. Nah itu jadi sebenarnya kayak materi-materi dasar yang didapat itu kita kombinasikan lah ibaratnya kayak gitu dan disesuaikan dengan sisi Islam. Dan alhamdulillahnya aku ngerasa banyak banget yang pakai gitu kan. Bukan cuma di bidang bisnis gitu kan, bukan cuma bidang apa pekerjaan atau bisnis, tapi kehidupan sehari-hari juga banyak banget yang kepake gitu sehari-hari kayak kita berhubungan dengan dengan keluarga, dengan teman atau dengan orang lain lah gitu. Jadi kayak contohnya tadi manajemen mulai dari manajemen waktu ya mungkin ya manajemen waktu gitu kan. Terus kayak manajemen keuangan, terus bisnis, pengantar bisnis, terus bisnis Islamnya sendiri gitu kan. Dan fikih muamalah gitu. Fikih muamalah sih ini yang banyak banget kepake di bagaimana kita bermuamalah sama orang lain gitu. Kepake banget sih. Wow, dan setahu aku, Kakak sekarang jadi pengusaha, benar? Betul sih. Bisa bilang pengusaha juga kayaknya terlalu keren ya. Keren, keren. Nih Kak, Kayaknya uh, dari yang Kakak jalani sekarang, tentunya ada dong Kak hal-hal dari bisnis Islam yang Kakak jalanin. Mungkin Kakak bisa kasih satu contoh. gimana gimana? Kan Kakak sekarang udah ada usaha nih, rose cake. Hmm. Nah, Hmm. dari rose cake ini tentu ada yang Kakak implementasiin kan dari apa namanya ilmu Hmm. yang udah Kakak dapetin dari bisnis Islam itu sendiri. Hmm. Misalnya apa tuh Kak? Misalnya mungkin Kakak bisa kasih contoh tentang pas Kakak usaha Kakak nggak kayak gini, pas Kakak usaha Kakak harus seperti ini gitu. Hmm. Ada ada satu pelajaran ya misalnya dari fikih muamalah. Aku nggak tahu ya, aku senang banget sama yang fikih muamalah ini. Kayaknya hampir semua anak tuh apa ya nempel banget ilmunya gitu. Fikih muamalah atau fikih riba dan goror. Jadi di sana tuh kita belajar kayak gini. Ada yang namanya jual beli palsu gitu misalnya. Misalnya nih. Kayak misalnya contohnya
eh di restoran misalnya kan, terus kita baru buka restoran kan, terus habis itu biar kelihatan orang penasaran kalau lewat gitu kan, kita sewa orang nih, "Eh, eee, lu makan ya di tempat gue ini, gue bayar," gitu kan. Biar tuh kelihatan restoran kita penuh gitu kan. Kan orang kalau lewat kan, "Ih, ini restoran rame banget ya," gitu, "enak banget kali ya," gitu kan. Nah, itu tuh yang itu nggak boleh gitu sebenarnya. Itu kan itu ibaratnya jual beli palsu kayak gitu. Terus dan ini yang sebenarnya itu aku hindarin gitu kan. Jadi kayak aku kan sekarang tuh zamannya jualan ibaratnya online gitu kan. Testimoni dari pelanggan itu dibutuhin banget ya kan. Mm-mm. Dan jadi kalau bikin testimoni palsu itu nggak boleh dong ya kan. Jadi kayak, "Jeng Jeng, aku chat kamu ya Jeng," gitu kan. "Nanti kamu bilang kalau kue aku enak," segala macam gitu kan. Ya nggak ada itu nggak ada. Jadi alhamdulillah itu asli semua, original semua ya. Testimoni yang aku share di Roscake atau di status aku gitu, alhamdulillah itu asli semua dari teman-teman yang kadang aku nggak minta testimoninya, tiba-tiba mereka bilang, "Kaos," gitu kan, "susnya enak," misalnya, alhamdulillah gitu kalau suka. Gitu, itu baru satu ya. Nanti lagi deh kalau ngomongin bisnis mungkin besok-besok bisa ditanya lagi. Wow, keren banget. Ternyata benar-benar serinci itu ya, Kak. Tuh, aku baru tahu banget kalau misalnya ternyata kita nggak boleh drama seperti itu loh kalau misalnya sama teman kita yang seakan-akan jadi pelanggan dan lain-lainnya. Gitu deh. Hmm, nih Kak, selain pengusaha, apa aja sih Kak prospek kerja lulusan bisnis Islam UI? Nah, pasti ya namanya mau masuk jurusan tuh pasti harus tahu dulu kan, nanti setelah lulus mau jadi apa sih gitu kan. Nah, banyak banget yang nanya dan aku juga dulu nanya kayak gini, di awal-awal, "Aduh bisnis Islam, UI jadi apa sih?" Gitu kan, "Ekonomi Islam tuh jadi apa sih nantinya?" Nah, eee, teman-teman aku yang aku lihat sekarang dan kakak kelas itu kebanyakan yang dari bisnis Islam itu kalau nggak bisnis, yang bikin bisnis sendiri gitu kan, bikin usaha sendiri, mereka tuh kebanyakan di keuangan Islam, kebanyakan ya. Biasanya kalau nggak di bank, ya di lembaga keuangan lainnya, gitu. Di bank atau di leasing yang ada syariah-syariahnya gitu kan. Intinya mereka masih banyak di keuangan karena memang kalau dilihat-lihat walaupun kita belajar ada tadi pemasaran ya kan, manajemen perbankan juga, tapi kebanyakan kalau misalnya kita lihat di bisnis Islam sendiri itu lebih banyak ngomongnya tentang keuangan sebenarnya gitu. Wow, Jadi ternyata benar-benar mm, benar-benar banyak juga ya Kak pilihan buat menjadi lulusan bisnis Islam sendiri. mhm mhm. Keren, 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 keren. Nah, dari prospek kerja itu kan udah mungkin masuk depan nih, Kak. Kalau dari sisi kehidupan kampus di bisnis Islam UI, menurut Kakak gimana, Kak, selama Kakak menjalani perkuliahan? Nah, eh aku ngerasa banget ya kalau di bisnis Islam itu rasa kekeluargaannya itu erat banget lah gitu bisa dibilang. Nah, dan biasanya bisnis Islam ini selalu dikaitin atau dibarengin sama ekonomi Islam gitu. Jadi kan jurusan ekonomi Islam sama bisnis Islam itu munculnya barengan ya di tahun 2013. Jadi suka disebut nih IEIBI gitu kan. Bahkan kita di satu grup itu satu grup lain mahasiswanya itunya IEIBI gitu, gabung gitu. Cuma ada BI sendiri sih, tapi IEIBI itu karena banyak juga matkul memang bareng ya, matkul yang sama gitu kan. Walaupun nanti setelah di semester terakhir tuh emang ada banyak yang beda, tapi itu masih kebanyakan dibarengin IEIBI. Kayak gitu ngerasa keluargaannya tuh ngerasa banget deh. Mulai dari masuk gitu kan, ngerasa tuh kayak kita tuh dirangkul banget gitu. Dirangkul gitu. Beda menurutku beda sama jurusan lain yang mungkin kebanyakan individual atau bahkan ini ya punya
punya peer group gitu, pasti punya mungkin ya setiap orang kebanyakan punya peer group, tapi aku ngerasa aku nggak punya peer group, tapi aku ngerasa kayak, wow ini kayak aku ngerasa diterima banget di sini gitu kan, apa namanya, keluarga YIB itu nerima aku dan ngerangkul aku gitu kan. Bahkan ya teman-teman yang dari luar daerah gitu kan, luar daerah Jabodetabek gitu kan, banyak yang dari daerah-daerah, terpencil jauh gitu kan, tetap di apa ya, kayak dipeduliin gitu kan, bahkan, kayak mereka yang, ibaratnya kayak ada teman kita yang butuh pertolongan atau emang butuh, apa, ya butuh bantuan untuk dibantu dalam akademik maupun non akademik gitu kan, kesulitan dalam, misalnya kayak cari kosan atau bahkan yang kayak, makan aja mungkin susah gitu kan, ya ada yang kayak gitu, itu dibantu gitu kan sama teman-teman dari YIBI ini gitu kan. Dan, eee, satu lagi selain temen ya, selain temen, dosen-dosennya pun aku ngerasa dosen-dosennya tuh dosen baik lah gitu kan, bisa dibilang baik banget. Bukan cuman dinilai ya, maksudnya emang cara ngajarnya tuh baik gitu kan, cara ngajarnya tuh enak gitu. Nggak dibilang santai juga sih, tapi, cara ngajarnya tuh pembawaannya enak, asik gitu kan. Tapi ya gitu, tetap sih untuk masalah nilai itu emang sesuai sama effort ya, gitu. Jadi intinya kalau masalah kehidupan tuh baiklah, lingkungan YIB itu baik gitu kan. Jadi sayang banget untuk, dilewatkanlah kayak gitu. Oh ya satu lagi, tadi kan udah Apa tuh? temen, dosen, sama ini ya, mbak-mbak prodi yang biasa ngurusin kita gitu kan, ngurusin administrasi tentang bisnis, itu baik banget. Eee, ada trio mbak-mbak sih, ada kalau aku sebutin namanya tuh pokoknya ini legend, Mbak Yati, Mbak Debo, sama Mbak Asiyah. Itu yang mungkin kalau Mbak-mbak nonton, makasih banyak banget gitu kan. Karena kita tuh ngerasa bener-bener bantu, kayak merasa kita tuh kayak anak mereka gitu semuanya. Bener-bener dibantu dan dirangkul, dikerahkan gitu dari awal masuk sampai bener-bener terakhir gitu, sampai skripsi, bener-bener dibantu, apa namanya, dicariin lah gitu, kalau kita ngilang nih dicariin sama mbaknya kayak gitu. Sampai, pas wisuda pun, gladi resik gitu, dia dateng foto bareng. Itu bener-bener keluarga gitu, keluarga IIBI lah, Ekonomi Islam, Bisnis Islam, gitu. Oh, wow, terharu banget nih aku dengernya karena Mhm, sekekeluargaan itu ya di bisnis Islam, mungkin di mhm, IBI. Nah, tapi lanjut nih Kak, kalau misalnya dari organisasi internal dan mungkin ada komunitas, di BI itu ada apa aja Kak? mhm. Kalau BI doang, adanya ini ya, apa, IBEK. IBEK dulu IBEK, sekarang IBEC. IBEC, Islamic Business and Economic, iya, gitu, Community. Nah, di situ, ya perkumpulannya inilah, anak IEI sama BI. Nah, itu masih gabung nih, belum dipisah. Setahuku masih masih sih sampai sekarang digabung gitu. Ekonomi Islam dan Bisnis Islam, anak-anaknya di situ tuh. Gitu. Wow, Gimana? jadi Lagi. mhm, jadi benar-benar dari organisasi internal itu, terus juga anak-anaknya yang mungkin kekeluargaannya berasal dari anak-anak mahasiswa sampai dengan pegawai-pegawainya juga. Mantap banget. Kak, aku Mhm. penasaran nih Kak, bisnis Islam, biasanya tuh ada acara tahunan apa sih Kak, yang mungkin, Mmm. menurut Kakak tuh keren banget, supaya biar teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mendapatkan bisnis Islam tuh makin, apa ya, makin semangat biar dia bisa benar-benar berjuang buat masuk bisnis Islam? Acara tahunan, pertama tuh gathering. Gathering plus, ini ya, bukber. Dulu tuh karena pas awal-awal masuk ya kan, udah mendekati ini ya, Ramadan gitu kan, ada bukber gitu. Jadi bukber menyambut mahasiswa baru gitu kan, itu bukbernya sampai angkatan-angkatan atas kalau nggak salah ya. Dulu kan karena emang jurusan baru ya gitu kan, masih sedikit gitu. Sampai sekarang sih harusnya masih ada ya bukber, eee, bukber yang menyambut mahasiswa baru itu kan.
Cuman ya mungkin keadaannya lagi Covid kayak gini nggak ada ya tahun ini ya. Nah, selain itu, selain gathering yang itu ada gathering yang cuma ini aja sih, gathering biasa aja gitu kan. Jadi YIBI, eee biar tambah erat lah kekeluargaannya gitu, ada, gathering yang kita main bareng gitu, biasanya kayak main gitu aja sih, kayak main tarik tambang, itu yang receh-receh gitu, tapi, eee, tarik tambang, futsal, ya segala macam yang lucu-lucu gitu. Tapi itu cukup mempererat lah gitu kan, karena kita kan udah suntuk gitu ya di tengah-tengah kita lagi belajar, kuliah, UTS, UAS gitu kan, suntuk, nah butuh main ya kan. Nah ada kayak gitu. Terus selain itu, ada juga ospek, jurusan ya, apa sih, bukan ospek sih namanya ya, aku lupa namanya apa. Oh, I-Born namanya, I-Born gitu kan, disebutnya. Dan, di situ, kita nyambut mahasiswa baru dan biasanya kita ada yang manggil alumni, pemateri gitu kan, itu banyak juga yang dari lulusan, YIBI gitu kan, dan di situ kita, apa ya, selain menyambut kayak kita membekali teman-teman yang, mahasiswa baru kan dan memberi kesan yang baik lah gitu kan. Dan intinya bikin kesan luar biasa gitu kan. Untuk pemateri-pemateri juga keren yang ngisi di I-Born tadi atau di ospek jurusan tadi gitu. Itu aja. Wow, udah bener. Jadi dari acaranya sendiri benar-benar mendukung biar terjalinnya rasa kekeluargaannya itu. Mhm. Betul. Keren, 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 keren. Nih Kak, Kakak sekarang udah lulus dari Bisnis Islam UI. Kalau aku boleh tahu dan teman-teman boleh tahu nih Kak, apa sih Mhm. Kak hal yang menurut Kakak paling berkesan ketika Kakak kuliah? Ini berkesan sih, ya. Itu tadi sih, yang 3 hal tadi menurut aku ya. Pertama dari temen, yang kedua, dosen, dan yang ketiga itu tadi, pegawai di, bisnis Islam dan ekonomi Islam. Bener-bener itu aku, merindukan gitu, gimana rasanya dibantu temen gitu, gimana rasanya kita bener-bener yang, ngejar deadline bareng sama temen gitu kan. Terus, gimana rasanya, ketemu dosen cantik, baik gitu kan. Terus, sama mbak-mbak yang baik banget gitu ke kita gitu, dan itu ngangenin banget, semoga mereka semua sehat, gitu sih. Amin, semoga sehat selalu. Mhm. Terakhir nih Kak, terakhir banget. Apa sih Kak pesan-pesan dari Kakak selaku lulusan Bisnis Islam UI untuk teman-teman yang sedang berjuang mendapatkan Bisnis Islam UI? Kesan-kesan gini, aku oh ya, kan bisnis Islam itu, aku pilihan kedua ya, gitu kan. Dan aku tidak pernah menyesali aku diterima di pilihan kedua. Justru aku merasa sangat bersyukur gitu kan. Dulu aku pikir awalnya sih aku pengen daftar ekonomi ya, ekonomi yang konven gitu kan, ekonomi FEB. Ternyata karena ada ekonomi Islam, aku memilih ekonomi Islam. Kemudian, bisnis Islam ini sebenarnya aku nggak terlalu mendalami, di awalnya ya, tapi lama-lama ternyata nyaman gitu. Jadi temen-temen, eee, galilah gitu kan, galilah, jurusan yang bener-bener kalian inginkan gitu kan. Nah mungkin ini dari channel-nya Ajeng juga ya, insya Allah bermanfaat ya buat temen-temen ya. Pertama itu gali bener-bener, Amin. heeh, yang, ya ini aku karena kecemplung aja gitu kan, kecemplung di bisnis Islam, wah ternyata nyaman gitu kan. Alhamdulillah ternyata Allah kasih yang terbaik gitu kan. Dan aku nggak pernah menyesal diterima di, bisnis Islam atau di pilihan kedua ini. Pertama kalian tuh, gali gali, kemudian, yang kedua intinya nggak ada yang nggak mungkin selama kalian usaha dan berdoa gitu kan, dan rezeki nggak kemana itu sih, rezeki dan jodoh tuh nggak bakal kemana gitu kan. Tapi, mungkin kalau misalnya emang kalian nggak diterima di, jurusan yang kalian inginkan, berarti Allah itu punya, cara lain gitu kan, yang,
di mana aku tuh kasih rezeki kalian tuh lewat jalan tersebut gitu kan. Terus dan yang ketiga, jurusan apapun gitu kan, jurusan apapun itu baik gitu kan, selama kita belajar dengan baik dan menyelesaikan dengan baik. Tepat waktu insya Allah ya kalau kuliah tuh kalau bisa gitu kan, kalau bisa insya Allah. Nah terus uh, dan yang terakhir dimanfaatkan dengan baik segala fasilitas, orang-orang, sistem itu dimanfaatkan dengan baik. Aku ngerasa di bisnis Islam sendiri maupun di UI itu fasilitasnya tuh udah keren banget, orang-orangnya udah baik banget, orang-orangnya itu kompeten gitu kan, teman-temannya luar biasa, itu dimanfaatkan gitu kan. Dan menurut aku kalian gak akan pernah nyesel bisa UI sih, menurut aku kayak gitu. Aku nggak pernah nyesel bisa masuk UI, bisnis Islam UI. Jadi buat teman-teman semangat, insya Allah kalau doa, usaha, dan Allah kasih rezeki di situ, insya Allah bisa. Amin. Makasih banyak Kak Ros udah mau sharing-sharing bareng aku untuk teman-teman semua yang mungkin pengen FEB atau pengen bisnis Islamnya itu sendiri. Semoga bisnisnya kakak semakin lancar, kehidupan kakak semakin Amin. berkah, dan bahagia selalu Amin. ya Kak. Amin. Makasih Ajeng. Semoga Ajeng juga sehat selalu ya Ajeng ya. Dan semakin banyak bermanfaat nih buat teman-teman, khususnya teman-teman SMA yang mau kuliah ya. Amin. Kak, mungkin kalau misalnya teman-teman pengen nanya langsung nih ke kakak, mungkin kakak bisa sekalian promote Instagram pribadi, dan mungkin kalau misalnya teman-teman pengen nyobain kue kakak yang enak itu, aku enak karena aku memang udah pernah Amin. nyobain ya. Mungkin kakak bisa kasih tahu IG-nya juga. Ya, Instagram aku boleh di-follow ya, @rosnitar, ROSNITARR, Rosnitar, R-nya 2 di belakang. Sama kalau IG-nya Roscake sendiri @roscake_id_. Oke deh, terima kasih banyak ya Kak Ros. Sama-sama Semoga kita aja. bisa ketemu lagi ya Kak setelah Amin. masa pandemi ini. Amin. Ya udah. Amin, amin. Dadah Kak Rosnita. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih aja. Makasih semuanya.